Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Episode ke-6 dari Island menampilkan masa lalu Johan dan Kang Chan-hee. Mereka diadopsi oleh sepasang suami istri yang sudah memiliki anak, tapi anak mereka sakit keras. Mereka menyapa saudara tirinya dan ayah tirinya mendapat telepon dari seseorang. Kang Chan-hee terluka di bagian perutnya dan mengeluarkan darah. Ia terlihat sangat kesakitan dan tidak sanggup mengatakan sesuatu. Kemudian ibu angkatnya masuk bersama adiknya. Ibu angkatnya langsung menutupi luka Kang Chan-hee dengan selimut dan adiknya berpamitan bahwa ia akan pergi bersama orang tua angkatnya. Kang Chan-hee sempat menghentikan adiknya yang akan pergi, tapi orang tua angkatnya mengajak Johan untuk segera berangkat. Johan memiliki luka yang sama seperti kakaknya dan ditinggalkan di pinggir jalan. Ia tak sadarkan diri yang kemudian ia diselamatkan oleh seorang pendeta. Kang Chan-hee mengajak Johan masuk ke kamarnya dan menawarinya makan mie instan. Johan menghentikan kakaknya dan melihat perutnya. Ia menangis karena menyadari masa lalunya saat kakaknya kesakitan yang ternyata perutnya terluka. Johan mengajak Kang Chan-hee untuk tinggal bersama. Sujin datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang calon suaminya. Ia menangis histeris di pelukan Won Mi-ho. Sementara itu, Fan bertemu dengan Gung Tan. Fan berusaha menyerang Gung Tan, tapi Gung Tan tidak berniat untuk melawannya. Gung Tan berusaha mempengaruhi Fan yang masih melindungi Won Jong sampai saat ini. 아직도 원정이 몰랐을 거라고 생각하는 거야. Johan dan Kang Chan-hee pergi menggunakan motor bersama dan mengajaknya tinggal di rumah Won Mi-ho untuk sementara waktu. Kemudian Won Mi-ho pulang dan Johan mengenalkan kakaknya kepada Won Mi-ho. Johan mengajak kakaknya untuk membuat tato yang sama di perut mereka untuk menutupi lukanya. Kakaknya juga mengetahui bahwa Johan telah menjadi seorang pendeta. 감사합니다. 셔 누나. Johan sangat merindukan kakaknya dan terus bersandar di bahunya. 같이 얘기하고 같이 시간 보내고 더도 말고 덜도 말고. Won Mi-ho masih kalut dalam kesedihan dan menangis di bawah shower. Sementara itu, Kang Chan-hee mengingat perkataan Gung Tan yang menyuruhnya untuk mencari Won Jong dan mengambil hatinya agar rasa sakitnya menghilang. Ia masuk ke kamar Won Jong dan mencarinya ke kamar mandi. Tapi saat di dalam kamar mandi, ia tidak bisa melihat keberadaan Won Jong dan tidak bisa masuk ke perisai yang dibuat oleh Fan. 이 고통은 영원히 사라질 것이다. 소용없어. Fan menghajar Kang Chan-hee dan di saat yang bersamaan Johan terbangun dari tidurnya dan langsung mencari keberadaan kakaknya. Saat Fan akan menghabisi Kang Chan-hee, Johan datang dan menghentikan Fan. Kang Chan-hee langsung melarikan diri dan Fan berusaha mengejarnya, tapi Gung Tan datang dan menyelamatkan Kang Chan-hee. Fan menjadi lemah saat melawan Gung Tan, lalu Gung Tan memberikan dua pilihan kepada Fan. 든지 아니면 내 손을 잡든지. Won Mi-ho selesai mandi dan merasa cukup bingung karena terjadi kekacauan di rumahnya. Ia bertanya kepada Johan, tapi Johan langsung pergi karena ada tempat yang akan ditujunya. Fan terluka cukup parah dan proses pemulihannya semakin lama. Won Mi-ho menghadiri pemakaman kekasih Sujin dan melihat Sujin menangis tak henti-henti. Ia memutuskan pergi dari sana dan menemui Fan. Won Mi-ho berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan Fan menceritakan semuanya. 원정성사라는 신녀의 환생이야. 그래서 이렇게 죽지도 못하고 고통스러운 삶을 이어가고 있는 거. Setelah dari sana, Won Mi-ho mencari tahu tentang sosok Won Jong dan diberitahu direkturnya untuk menemui seseorang yang bekerja di laut. Ia pergi ke laut dan menunggu semua orang naik ke atas. Ia langsung mengenali Gembekju dan berbicara dengannya. Won Mi-ho menanyakan tentang Won Jong dan Gembekju memberitahunya bahwa Won Jong adalah seseorang yang bisa memperbaiki sesuatu.
Gembekju menyuruhnya untuk segera bangkit, tapi Won Mi-ho tidak mengetahui caranya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Obrolan mereka selesai ketika Byung-ji datang menghampiri mereka. Johan akhirnya mengetahui tentang berita di televisi itu ternyata adalah perbuatan kakaknya. Kang Chan-hee tidak mengingat hal itu dan menyuruh Johan untuk membunuhnya. Ia tidak ingin hidup seperti itu dan Johan memutuskan untuk menyelamatkan kakaknya. Johan melakukan ritual pengusiran setan di sebuah tempat yang menurutnya aman. Kakaknya berubah menjadi iblis nafsu dan usahanya tidak berhasil. Semua lilinnya mati dan ritualnya tidak bisa dilanjutkan. Kang Chan-hee menyuruh Johan untuk membunuhnya saja. Johan menangis melihat kondisi kakaknya yang menjadi seperti itu. Gembekju menemui Fan dan memberitahunya kalau Won Mi-ho telah menemuinya. Lalu ia mendengar seseorang memanggil namanya yang ternyata itu adalah Johan. Fan langsung datang dan menangkap Johan. Ia marah karena Won-jung nyaris mati karena dirinya. Johan menanyakan cara hidup seperti dirinya dan berusaha untuk menyelamatkan kakaknya. Akhirnya Johan menemui Won Mi-ho dan meminta bantuannya. Ia berpikir bahwa hanya Won Mi-ho yang bisa menyelamatkan kakaknya. Johan memohon kepada Won Mi-ho dan akhirnya ia mau membantu Johan. 제발 부탁할게요. 한 번만. Mereka pergi ke tempat Kang Chan-hee diikat, dan Won Mi-ho berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi ia berubah menjadi iblis nafsu dan ikatan tangannya lepas. Ia menyerang Won Mi-ho, tapi Johan berhasil menghalangi tangan kakaknya dengan tubuhnya. Iblis itu melempar Won Mi-ho dan bersiap untuk mengambil hatinya, tapi berhasil dihentikan oleh Fan. Kekuatan Fan melemah karena ia belum sepenuhnya pulih. Kemudian Won Mi-ho kembali diserang oleh iblis itu dan di saat yang tepat, Johan menghentikan iblis itu dengan menggunakan pedangnya. Fan melakukan tugasnya dan mengubah Kang Chan-hee menjadi batu. Sementara itu, Johan terus menangis karena kakaknya harus berakhir seperti itu. Di akhir episode, Gung Tan datang ke sebuah gedung dan disambut oleh banyak orang dan salah satu dari mereka adalah Byung-ji. Nantikan Island season keduanya bersama kami hanya di Kafren. 어디 갔다 이제 와? 삼촌.